Nah, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini akan dibuka oleh Kak Azwar Hasan dari Gerakan Mari Berbagi. Kepada Kak Azwar Hasan, dipersilakan. Halo, selamat siang. Halo, siang Kak. Suara saya jelas? Jelas. Saya buka masker dulu, kenalan aja, biar kelihatan. Habis itu saya tutup lagi ya, karena koneksinya mungkin kurang pas, saya lagi di jalan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih host. Juga lihat di sini ada moderator, Mbak Devi, ada host ya. Dan teman-teman semua para peserta dari seluruh Indonesia atau seluruh dunia ini host. Dari mana-mana ya, saya lihat ini luar biasa. Saya sebenarnya juga mewakili ketiga organisasi karena dibagi-bagi di dalam pada 3 topik hari ini. Atas nama komite, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua relawan yang Festival Opinion ini terjadi. Mungkin baru pertama di Indonesia ya. Kalau di Estonia sudah pernah, dan ini nggak mungkin terjadi tanpa tentu bukan hanya di hari ini, tetapi dari awal, dari pemilihan tema dan seterusnya itu juga butuh kerja keras dan juga butuh komitmen. Jadi saya salut atas nama komite organisasi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada siapapun yang sudah menginisiasikan Opinion Festival ini. Saya pikir selain apresiasi ini waktu pertama kali Agustina juga dari City Post juga melontarkan ide ini, saya pikir saya tanpa yang supaya ini harus terjadi karena cara-cara menyampaikan pendapat yang melibatkan banyak komponen, yang melibatkan banyak organisasi, dari menyusun ide, dari memilih ide, itu kan hal-hal yang tidak biasa. Biasanya kan komite yang menentukan ya. Kalau ini kan semua yang terlibat ikut menentukan. Nah, ini yang luar biasanya. Jika ini kemudian bisa menjadi sebuah kegiatan yang merupakan model baru di dalam menggalang opini, di dalam membentuk opini dan menyampaikan advokasi kepada para pembuat kebijakan, saya pikir ini langkah awal yang luar biasa cerdas, langkah awal yang luar biasa inspiratif, perlu kita dukung banyak pihak. Terima kasih juga kepada para terutama host, volunteer di belakang layar, dan juga pasti panelis ya, para narasumber hari ini. Nah, saya lihat Yomil di layar ya sekarang muncul. Dan semua pihak-pihak yang lain yang mau berbagi dan berkontribusi pada hari ini. Nah, saya pikir ini cara yang terbaik, cara yang cheaper, faster, dan better result tentunya dengan cara demikian. Harapannya adalah dari kami, dari Gerakan Mari Berbagi dan juga komite lain, supaya ini tidak berhenti pada level diskusi webinar yang sangat membanjir selama pandemi ini, tetapi juga diharapkan berkelanjutan. Saya lihat di TOR juga sudah ada, nanti hasilnya akan di follow up ke nah, di samping itu juga tentu saya lihat ini juga ada hampir 100-an orang yang hadir di sini, bisa menggali potensi-potensi lebih lanjut. Ini bisa langsung menghubungi kami Instagram atau Facebook organisasi masing-masing, tapi jika kita bisa bersama itu pasti akan lebih baik dan lebih bagus. Semoga Opinion Festival ini yang mengusung tema bersatu dalam perbedaan itu merupakan salah satu core-nya GMB, Gerakan Mari Berbagi, dan kita punya mimpi bagaimana Indonesia menjadi rumah untuk semua orang, rumah untuk semua dengan latar belakang, tidak lagi dilihat dari warna kulit, sara, agama, dan seterusnya, tetapi benar-benar menjadi platform cara untuk mencapai membuat Indonesia ini menjadi rumah bersama, rumah yang damai. Selamat berdiskusi, semoga hasilnya bisa bermanfaat dan berdampak untuk bangsa bahkan pada dunia pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Atau selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Kak Azwar atas sambutannya. Baiklah, untuk topik yang pertama, nanti kita akan dimoderatori oleh Kak Devi Indriawati Eskut dari Sahabat Pulau Indonesia. Saya hai dulu, Kak. Oke ya, Kak Devi sudah hadir bersama kita. Terima kasih Alvan yang telah membuka sesi diskusi kita. Oke, terima kasih juga kepada Bang Aswar yang tadi sudah melakukan opening untuk membuka sesi diskusi kita secara resmi. Saya Devi Indriawati dari Sahabat Pulau Indonesia. Di hari yang sangat luar biasa ini kita akan merayakan kebebasan beropini dalam Indonesia Opinion Festival 2021. Bersatu dalam perbedaan pendapat. IOF ini merupakan festival opini pertama ya di Indonesia, dan juga kita merayakan kebebasan berpendapat ini kita lakukan secara virtual pada hari ini Sabtu 27 Februari 2021. Sebanyak 1.010 peserta, 62 narasumber dan 51 mitra komunitas yang terlibat dalam kegiatan ini akan memberikan masukan, gagasan, dan inisiatif ke dalam 3 topik utama, yaitu pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Nah, untuk topik pendidikan sendiri, ada 411 yang sudah mendaftarkan diri, dan kita bagi lagi menjadi 3 topik. Saya memimpin untuk yang topik pertama ini, bagaimana memaksimalkan sumber daya dalam pembelajaran daring di masa pandemi. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih semua yang hadir di siang ini. Tadi kita cek di chat room udah hadir banyak sekali ya. Saya harapkan sih kita ada yang hadirnya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga dari berbagai belahan dunia. Kita tunggu kehadiran teman-teman yang lainnya ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saya sebagai orang Melayu, rasanya tuh kalau hadir di sini tuh kayak makan sayur kurang garam. Kalau membuka acaranya tuh kurang lengkap tanpa menyampaikan pantun. Jadi izinkan saya berpantun dulu ya teman-teman semuanya. Hari raya makan ketupat makin lezatlah dengan sambal. Mari kita rayakan kebebasan berpendapat dalam Indonesia Opinion Festival. Nah, dengan waktu yang sangat singkat ini kita akan berusaha untuk memanfaatkan kebersamaan dan juga merayakan kebebasan beropini kita dalam 1,5 jam ke depan. Saya akan membagikan rundown kita yang terbagi dalam 4 sesi diskusi ini. Sesi pertama, saya akan mengajukan 1 pertanyaan yang sifatnya umum. Setiap narasumber akan memiliki kesempatan mengutarakan pernyataan opininya yang berisi tajam dan kuat terhadap pertanyaan yang diajukan dalam waktu singkat. Setiap narasumber akan diberikan waktu sekitar 2,5 menit. Selanjutnya, pada sesi 2, saya akan mengajukan 1 pertanyaan yang lebih khusus kepada masing-masing narasumber dengan 2,5 menit juga untuk menjawab ya pertanyaan khusus tersebut. Kemudian di sesi ketiga tanya jawab selama 20 menit setelah penyampaian opini dari narasumber kita, semua peserta dapat mengajukan pendapatnya secara bebas, baik pro maupun kontra, komentar, pertanyaan, itu dapat disajikan melalui ruang chat Zoom kita. Nanti kita akan memilih beberapa pertanyaan yang sangat menggigit ya untuk dapat ditanggapi secara langsung oleh para narasumber. Dan yang terakhir, sesi keempat adalah closing statement dari setiap narasumber dan penutupan topik 1 kategori pendidikan memaksimalkan sumber daya dalam pembelajaran daring selama pandemi. Akan berlangsung selama 5 menit dan kemudian boleh kita akhiri dengan foto bersama ya, rekan-rekan semuanya. Baiklah. Dalam Indonesia Opinion Festival yang pertama ini untuk topik 1 di kategori pendidikan dengan tema memaksimalkan sumber daya dalam pembelajaran daring selama pandemi, hadir bersama kita para narasumber yang memiliki spektrum latar belakang dan profesi yang berbeda. Ada dari praktisi pendidikan formal dan non-formal, politisi, bahkan pemerintah.
Nah, dari pemerintah nantinya akan diwakili oleh Pak Dirjen kita, Iwan Sahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin beliau belum hadir ya? Sudah bergabung. Oh, sudah bergabung ya, Kak Irwan. Maaf, Kak Irwan. Oke, kemudian juga ada politisi muda kita, ada Mas Rizky Aljupri, Wakil Bendahara Umum DPP PAN, yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Tegal, dan ada Mas Ade Fadli Pranata Bintang, Ketua DPRK Subuh Salam Partai Hanura. Selamat datang, Bapak-Bapak semuanya. Selanjutnya dari ujung tombak pendidikan Indonesia. Nah, ini yang membuat semangat pendidikan kita ini sangat luar biasa ya. Kalau nggak ada mereka-mereka ini, sepertinya pembelajaran akan sangat garing sekali nih. Nah, ada praktisi pendidikan formal, Mr. Janu Muhammad, guru SMP dan juga dari Jawara Edu Training and Consulting. Untuk praktisi pendidikan non formal dari Timur, Indonesia Timur, ini ada Kakak Melani Osok, Papua Muda Inspiratif, dan Yaumil Masri dari Sekolah Pomore. Ada juga Troy Flatnovsky, ini semoga saya nggak salah baca namanya ya, founder Bakti untuk Negeri dan pemerhati kesehatan. Dan yang terakhir, ini yang paling seru ini. Saya senang bisa bergabung ya bersama kita, perwakilan emak-emak seluruh Indonesia yang terlibat secara langsung mendampingi anak-anak di rumah selama pandemi ini. Ada Ibu Siti Kutsiati Utami, beliau adalah ibu dari 3 pelajar. Nah, detail dari masing-masing narasumber akan saya berikan sebelumnya, sebelum beliau masing-masing menyampaikan opininya atas pertanyaan umum nantinya yang akan saya berikan. Semoga semua speaker sudah hadir di ruang virtual kita ini ya. Sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah dulu deh untuk para speakernya. Oke. Baiklah, untuk pembukaan ini, berdasarkan studi dari penilaian cepat dampak COVID-19 dan pengaruhnya terhadap anak Indonesia yang dikeluarkan oleh Wahana Visi Indonesia, itu menunjukkan bahwa terjadi ketidaksekolah sekolah. Sebanyak 68% anak-anak tersebut mereka dapat mengakses terhadap fasilitas pendukung selama masa pembelajaran, namun juga terdapat 32 anak bahkan mereka tidak mendapatkan program belajar dalam bentuk apapun. Ini juga saya, kebetulan saya ada di luar Pulau Jawa, saya bisa menyaksikan masing-masing chapter mereka. Jadi survei ini memang bisa kita katakan valid ya. Selanjutnya ada juga hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dari ABJI yang dilakukan Juni 2020 lalu yang menunjukkan bahwa jumlah pemerataan infrastruktur seperti pengaktifan palaparing, salah satunya di Papua yang diresmikan akhir 2019 lalu. Ini saya nanti mau cek juga ini dengan Kak Mei apakah di sana sudah oke jaringan internetnya ya. Ini juga berkaitan dengan datanet 4G secara penuh dan mayoritas mereka itu datang dari wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, dalam pembelajaran daring selama pandemi ini, kita berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, baik yang bersifat adaptasi dengan new world ini. Nah, untuk mengetahui apa saja perkembangan dari dunia pendidikan Indonesia serta tantangan dan kendala yang ada baik dari sisi pemerintah, pembuat kebijakan, praktisi pendidikan hingga orang tua dari para siswa akan hadir di tengah kita untuk bebas menyampaikan opininya yang berisi, tajam, dan kuat ini di forum kita nantinya.
ini yaitu satu pertanyaan umum akan direspon satu hadir dan setiap narasumber akan diberikan waktu 2,5 menit tadi ya. Oke, kita masuk untuk sesi yang pertama, pertanyaan umum. Saya harap narasumbernya semua sudah siap-siap ya. Ini pertanyaannya lumayan kita semua merasakan ini nih. Saya juga penasaran ini jawaban dari masing-masing narasumber. Pembelajaran daring yang kita lakukan selama pandemi itu terus diperpanjang lagi dan diperpanjang lagi dengan kondisi yang tidak menentu ini. Pertanyaan kunci kita di sini adalah apa saja progres, tantangan, serta peran dari masing-masing entitas narasumber kita yang hadir ini dalam proses pembelajaran daring. Kesempatan pertama mungkin tadi Pak Iwan sudah hadir ya Pak ya? Sudah Ya, Mbak. oke. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada Dr. Iwan Syahril PhD. Beliau adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kemendikbud. Beliau menamatkan pendidikan sarjana di jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung ya. Pada tahun 1998, berasal dari keluarga pendidik, menumbuhkan kecintaannya pada dunia pendidikan. Ia juga pernah menjadi guru bantu di W.L. Elementary School di Vanderhoof, British Columbia, Kanada, sebagai bagian di program pertukaran Indonesia-Kanada tahun 96. Benar ya Kak ya? Salam hormat Kak Iwan, saya mau ngenalin diri dulu, ini senior saya ini. Saya juga senior itu dengan kata Kak. Tapi nanti saya akan panggil Pak Dirjen ini sepertinya karena dalam forum yang resmi ya Kak ya. Oke, Pak Dirjen sempat mengambil program pasca sarjana pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Mantan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sampurna ini melanjutkan studi program masternya di Teachers Education di bidang kurikulum dan pengajaran. Beliau mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dari Michigan State University dan dari 2 program doktoral, Education Policy dan Teacher Education. Beliau juga pernah mendapat pelatihan tentang multiple intelligences and cooperative learning dari Kagan East West Center, Honolulu, Amerika Serikat. Nah, pada 2019 dan 2020 lalu, beliau menjadi staf khusus bidang pembelajaran di Kemendikbud, sebelum kemudian dilantik menjadi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri. Saja progres, tantangan, serta peran pemerintah dalam proses pembelajaran daring ini, Kak. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera buat Waalaikumsalam. 2,5 menit sepertinya kurang cukup ya untuk menjawab pertanyaan ini. Ini banyak banget pertanyaan. Tapi gini, pertama-tama tentunya kita tahu bahwa ini adalah pandemi global. 1,5 miliar ya anak-anak atau peserta di seluruh dunia. Kalau data UNESCO berkembang dengan kondisi ini pada saat ini, dan masing-masing negara memiliki dinamika yang kurang lebih sama, tapi juga banyak sekali variasi dengan nilainya. Nah, ada hal yang bisa disampaikan di sini, yaitu pertama bahwa dalam kita pembelajaran masa pandemi adalah keselamatan dan keamanan bagi didiknya yang paling penting, dan semuanya guru, orang tua, peserta didik, dan semua masyarakat lainnya. Lalu yang kedua adalah tumbuh kembang anak. Baik terus dorong bukan saja secara kognitif tapi juga dukungan untuk sosial.
hal yang penting dalam bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan. Nah, tentunya pemerintah pusat dalam ini, kalau kita tahu pendidikan kan desentralisasi ya. Jadi dengan koordinasi dengan 511 kabupaten kota dan 35 provinsi yang memiliki otoritas otonomi dalam pengelolaan strategi apa yang mereka lakukan untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Apa yang relevan di Jakarta tidak sama dengan apa yang mungkin di Maluku, di Papua, atau Kalimantan. Masing-masing daerah memiliki konteks yang berbeda. Yang perlu kita juga tidak one size fits all ya dalam konteks penerapan pembelajaran. Ketika di awal tentunya kita masih bingung. Ini COVID ini seperti apa, tapi begitu kita semakin pelajari, kita kemudian tahu kita bisa melakukan berbagai hal di sektor-sektor lainnya. Belajar dari rumah, tapi lama-kelamaan kita lakukan ada bisa bertahap, terutama untuk zona hijau dan keputusan ini tentunya disesuaikan dengan pemerintah daerah masing-masing, dan bahkan sejak Januari 2021 pemerintah daerah bisa untuk lebih mensegmentasi. Misalnya kemarin kita baru pulang dari Papua Barat, di situ tidak bisa disamakan untuk semua daerah kabupaten kota gitu ya, karena daerah yang di luar kota udah sebenarnya relatif bisa untuk melakukan tapi secara bertahap dan protokol kesehatan yang ketat. Atau di pulau yang sebenarnya salah satu pulau ya, Pulau Sop di Papua Barat itu daerah 3T, daerah yang relatif pulau dan sangat mobilitas orang ya sedikit sebenarnya, itu sebenarnya cukup bisa untuk melakukan tatap muka, tapi kita masih ditanyakan apa boleh tatap muka. Sebenarnya kan udah dari November yang lalu dikomunikasikan. Jadi di daerah pun juga bervariasi interpretasi dari bagaimana melaksanakan untuk otonomi. Kendala kali tentunya teman-teman pasti nanti akan bisa share dari semua. Ada guru, ada orang tua, ada siswa. Karena kalau dalam pandemi tentunya orang tua juga dalam puzzle di pembelajaran. Kalau guru mereka kesulitan untuk bagaimana sih pikirnya masuk kurikulum gitu. Padahal dari awal sudah disampaikan untuk bisa melaksanakan fleksibel. Ini tidak perlu dituntaskan. Cukup dipilih esensinya saja. Sampai akhirnya kita bikin kurikulum darurat supaya membantu guru-guru yang masih ragu atau masih tidak merasa ini resmi gitu ya, takut gitu. Kemudian ada kurikulum darurat. Itu penyederhanaan. Lalu kemudian pemenuhan jam mengajar. Jadi takut kalau nggak tatap muka nanti dihitung mengajarnya. Ini juga ada peraturan relaksasi itu. Lalu orang tua membimbing anaknya banyak hal. Pertama mungkin waktunya, yang kedua mungkin pemahaman dengan konteks pembelajaran. Kalau SD mungkin masih mudah, tapi kalau dari SMA biar sama bimbing dengan anaknya. Jadi itu juga menjadi kendala. Dan siswa stres karena banyak tugas dari guru-gurunya gitu. Karena guru-guru untuk menuntaskan kurikulum. Jadi mudah-mudahan tidak ada darurat itu bisa lebih sederhana. Kita ada program mulai dari belajar dari TVRI gitu ya, supaya engkau yang memiliki internet tapi tidak memiliki internet, atau kerjasama dengan beberapa penyedia misalnya juga RRI yang ada di daerah gitu ya. Guru-guru juga ada yang kemudian berkembang gitu. Namun intinya kita tahu bahwa ini adalah ancaman yang biasa, learning loss gitu ya. Ada putus sekolah, kemudian harus bekerja anaknya, atau persepsi orang tua nggak pergi sekolah gitu, juga nggak ini, atau kendala anak yang tidak terjadi secara optimal, dan tekanan sosial itu bisa menimbulkan bukan hanya stres, tapi juga kekerasan dalam rumah tangga gitu. Karena ini kan multi sektor, bukan hanya pendidikan. Stres itu bisa dari mana-mana. Nah, karena itu kita sebenarnya mendorong daerah yang sudah lebih bisa mengelolanya bisa terbuka gitu, sehingga mungkin sekali seminggu, 2 kali seminggu, jadi ada adaptasi gitu ya, tidak bisa tapi harus ada protokol kesehatan dan sebagainya sehingga bisa mengurangi beban tadi. Kita tidak mau dan PJJ ya, ini bukan sebuah hal kita ingin lakukan, tapi ini adalah mitigasi sebenarnya. Jadi mudah-mudahan vaksin kan baru Rabu kemarin dari Pak Jokowi sama sudah launch kedua ini vaksin buat pendidik dan pendidikan. Mudah-mudahan selesai sehingga akhir tahun ajaran baru depan itu sudah mulai bisa kita mendorong
pembelajaran tatap muka, tapi tetap bertahap dan mengikuti protokol kesehatan. Mungkin itu dulu dari saya. Ya. Baik, terima kasih sekali penjelasan dari Bapak Dirjen kita, sangat lengkap ya. Kemudian kita akan beralih ke praktisi pendidikan ini, ada Janu Muhammad. Saat ini beliau aktif sebagai guru IPS dan PPKN di SMP Islam Al-Azhar Kairo, Yogyakarta. Selain mengajar, Mr. Janu begitu ya disapa oleh murid-muridnya, juga seorang trainer di Jawara Edu Training dan Consulting. Janu pernah mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, Utrecht University, Arizona State University, dan University of Birmingham. Ia juga mendapat sertifikasi Apple Teacher yang mengasahnya untuk terus mengembangkan iPad Education Class. Pada tahun 2020 kemarin, ia mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 Inspirasi Muda Indonesia tingkat nasional. Assalamualaikum, Mr. Janu. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Devi. I'm good. Ya. Alhamdulillah. Nah, oke, alhamdulillah. Sama pertanyaannya dengan Pak Dirjen tadi, apa saja progres, tantangan, serta peran guru dalam progres pembelajaran daring di sekolahnya Mr. Janu? Silahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Devi dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Pak Iwan, akhirnya bisa bertemu secara virtual dan juga rekan-rekan semuanya. Salam dari Jogja, kebetulan saya tinggal di Jogja. Dan seperti yang sudah disampaikan Mbak Devi tadi, bahwa ini sudah hampir 1 tahun anak belajar. Saya masih ingat waktu 1 tahun yang lalu ketika itu sudah ada edaran dari Menteri untuk belajar dari rumah. Dan salah satu hal yang menjadi PR kami di tenaga pendidik ya, yang setiap harinya bertemu para siswa adalah bagaimana agar student engagement ini tetap ada selama belajar dari rumah. Karena yang paling menjadi hal krusial adalah bagaimana siswa-siswa meskipun tempat belajarnya di rumah, ini tetap mau terlibat dalam proses pembelajaran. Sehingga yang kami terapkan ada tentunya dari masing-masing institusi pendidikan ada langkah-langkah konkret yang akhirnya bisa disinergikan. Karena ini bukan hanya perkara seorang guru, bagaimana dia mampu mendeliver pelajaran yang tadi sudah Dr. Iwan sampaikan, bahwa kami sangat terbantu dengan adanya kurikulum darurat, sehingga yang bukan capaian kurikulum, namun lebih ke pembelajaran bermakna, seperti itu Mbak Devi. Oh iya. Adapun para guru memang kalau bicara tentang konteksnya ketika di sekolah kami, tentunya guru memang dituntut harus lebih kreatif. Itu yang pertama. Sehingga anak-anak yang belajar di rumah tetap bisa terlibat. Dan hal-hal teknis yang sudah kami lakukan adalah bagaimana memaksimalkan tentunya porsinya lebih kecil dari kondisi normal, begitu Mbak Devi, sehingga para siswa tidak merasa bosan, intinya seperti itu. Termasuk adalah mengupayakan dari sekian, kalau kami dalam konteks mengajar di jenjang SMP, Dr. Iwan pasti lebih mengetahuinya, ada 13 mata pelajaran. Sehingga 13 mata pelajaran ini kalau diramu menjadi sebuah jamu, ibaratnya itu banyak sekali. Orang seperti itu, dan rasanya macam-macam. Sehingga langkah konkretnya adalah mengintegrasikan dari seluruh mata pelajaran itu menjadi sebuah proyek kombinasi, sehingga mindset yang kami harapkan adalah tidak hanya melulu untuk belajar, misalnya saya di social studies, tapi bagaimana social studies ini bisa saya relasikan dengan mata pelajaran lain. Ini yang harapannya bisa sampai ke siswa, sehingga pembelajaran di kelas ini jauh bisa lebih bermakna. Demikian Mbak Devi untuk pematik siang hari ini. Ya. Nanti kita lanjutkan. Ya, terima kasih Mr. Janu. Jadi integrasi dalam seluruh mata pelajaran ya, jadi biar lebih padat, dan saya rasa juga kalau seperti itu tugas-tugasnya juga nggak terlalu banyak
ya, Mr. Janu ya. Betul Moy sekali. di Papua Barat yang merupakan pegiat pendidikan dan literasi. Mei merupakan inisiator Cake yang memiliki rumah belajar di Sorong, Papua Barat, fokus pada pendidikan non-formal anak asli Papua di usia dini. Cake Sinagi sendiri itu berarti rumah berkat, House of Grace. Selain itu juga merupakan founder dari Papua Muda Inspiratif dan kesehariannya bekerja sebagai Direktur Keuangan PT Papua Muda Inspiratif. Mei sangat fasih berbahasa Jerman dan mengisi waktu luang dengan menjadi guru privat bahasa Jerman. Kakak Mei, bagaimana kabarnya di Sorong dan adik-adik di Cake Sinagi? Halo Kak Devi, puji Tuhan kami kabar baik sekali. Terima kasih Kak Devi. Ya, senang sekali mendengar kabar dari Sorong ini ya Kak. Nah, sama seperti Pak Dirjen dan juga Mr. Janu tadi, apa saja progres pembelajaran yang sudah di tantangan serta perannya Kak Mei dan juga Cake Sinagi sendiri dalam progres pembelajaran daring ini Kak? Terima kasih Kak Devi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Devi, sasaran Cake Sinagi yaitu anak-anak asli Papua yang memang ekonominya kelas ke bawah. Nah, di masa pandemi ini tantangan terbesarnya sebenarnya adalah pertama orang tua, juga internet dan media penggunaannya. Terus selama pandemi ini berlangsung, hampir aktivitas di sekolah itu tidak ada. Jadi guru memberikan tugas, kemudian anak mengerjakan di rumah bersama orang tua. Nanti setelah selesai dikumpulkan ke sekolah dan tidak ada penjelasan mengenai materi yang diberikan. Nah, kami berusaha untuk memberikan ruang kepada adik-adik yang membutuhkan bimbingan. Dalam hal ini kita tidak memberikan bimbingan berupa media daring karena pertama orang tua tidak memiliki perangkat elektronik atau perangkat digital yang bisa dipakai untuk melakukan pembelajaran online. Kedua, kalaupun ada misalnya handphone atau ya paling minimal yang dimiliki oleh orang tua adalah handphone. Orang tua tidak tahu bagaimana caranya supaya bisa menggunakan aplikasi Google Meet ataupun Zoom dan sebagainya supaya anaknya bisa menerima pembelajaran dari jarak jauh. Nah, kami jadinya mendatangi adik-adik itu dengan tentunya kami sudah melewati dulu proses tes bahwa kami tidak punya COVID atau tidak sedang menderita penyakit itu atau virus itu, kita tidak membawanya ke adik-adik. Jadi kami mendatangi satu-satu dan memberikan pendampingannya satu-satu. Untuk pembelajarannya ini tidak betul-betul adalah topik dari sekolah, tapi materinya diberikan secara kreatif dan inovatif sehingga adik-adik bisa menerimanya dengan hati yang senang. Nah, kemudian kita juga pernah melakukan pendampingan kepada mediator atau fasilitator literasi dalam bentuk daring. Tapi kami mengalami masalah bahwa adik-adik ini yang sebagai change maker atau agen-agennya change maker ini, mereka kendala di ekonomi untuk menerima pembelajaran secara daring, sehingga kita harus mensupport lagi dalam bentuk dana atau paket data dan dan teman-teman ini bisa menerima pelatihannya berupa media daring. Sehingga kalau dari saya sendiri secara praktisi secara praktisi non formal, hal yang saya alami ini hampir dialami oleh semua praktisi non formal yang ada di Papua, dan kendalanya rata-rata sama semuanya. Dan kalaupun Bapak tadi mengatakan mengenai palapering, memang benar palaperingnya sudah diresmikan dan sudah ada, tapi untuk masyarakatnya sendiri dalam hal ini kelas menengah ke bawah, ekonomi ke bawah, kami tidak merasakan manfaatnya. Mungkin karena pertama ya itu dia, kita tidak punya medianya untuk melihat bahwa oke, ini sudah berhasil atau secara untuk pendidikan sudah berhasil. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya,
Makasih banget Kak Mei sudah memaparkan kondisi yang dialami oleh adik-adik kita dalam sistem pembelajaran di Papua. Nanti kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Untuk speaker yang berikutnya, yang keempat, ada Yaumil Masri, Sekolah Pomore. Beliau founder dari Sekolah Pomore, sekolah alam non formal gratis yang dibangun sejak tahun 2015. Yaumil merupakan pejuang tangguh versi Kick Andy 2017. Ia juga menjadi duta baca Sulawesi Tengah pada 2018 dan delegasi pemuda Indonesia di World Urban Forum 9 Kuala Lumpur. Assalamualaikum Yaumil. Waalaikumsalam Kak Dev. Suara aku kedengaran? Halo. Ya, jelas sekali Kak Yaumil, jelas sekali. Ya. Bagaimana kabar adik-adik Sekolah Pomore? Alhamdulillah anak-anak sekarang itu sehat di Palu, Sigi, dan Donggala. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbagi cerita di sini. Yang terhormat, halo Pak, selamat sampai apa sih namanya? Senang bertemu di virtual ini, Kak Devi. Kita lama sekali baru ketemu. Iya benar nih, dan kangen teman-teman saya lain di Donggala. Nah teman-teman lain ada Mas Janu, ada Bang As juga di sini. Bang As juga salah satu mentor saya di Gerakan Mari Berbagi. Mungkin saya akan langsung saja. Selama pandemi beberapa hal di Palu, Sigi, dan Donggala. Kemudian saat ini kami juga membuat perpustakaan di daerah-daerah pelosok Sulawesi Tengah. Kami di Sigi sudah ada, pasca bencana itu sudah kita buat. Nah, untuk sekarang di Palu karena pergantian pemerintahan yang baru, kami akan mendorong pembentukan Taman Bacaan Masyarakat di 46 kelurahan di Kota Palu sendiri. Nah, kemudian kami juga merasakan apa sih namanya anak-anak yang tidak punya gawai, anak-anak yang tidak punya handphone, bagaimana proses mereka belajar. Saya bersama teman-teman di Palu membuat kegiatan crowdfunding. Kami menyediakan gawai kepada anak-anak yang tidak punya gawai dan memang anak-anak itu layak mendapatkan bantuan gawai dari Sekolah Pomore itu sendiri. Seperti itu. Saat ini kami sedang menggarap beberapa program kebencanaan karena Sekolah Pomore juga aktif mendampingi anak-anak penyintas anak-anak di pasca bencana tsunami, gempa bumi dan likuifaksi 2018 kemarin. Kami sedang menggarap film judulnya Hidup dengan Bencana dan film itu insya Allah akan menjadi bahan rujukan kepada anak-anak di seluruh Indonesia terkait bagaimana mitigasi bencana dengan perspektif anak-anak. Seperti itu, Kak Dev. Oh ya, mungkin tambahan lagi sekarang anak-anak yang kami itu di Palu, Sigi, dan Donggala itu sekitar 500-an orang yang mendapat manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Pomore sendiri, baik apa sih namanya pendampingan anak-anak secara langsung dan secara daring, kemudian penyediaan fasilitas belajar, bahan bacaan, buku, ATK dan segala macam, kemudian juga pendampingan kepada orang tua karena sebenarnya apa sih namanya memberikan gawai kepada anak-anak saja tidak cukup, ada masalah-masalah lain perhatikan, antara lain adalah kesiapan orang tua dan kesiapan anak-anak terhadap penggunaan gawai itu sendiri. Itu sih kami melibatkan teman-teman psikolog di Palu yang berusaha membantu mereka dengan menyediakan kayak kelas-kelas training parenting untuk orang tua seperti itu. Wah, oke, menarik sekali ya Yaumil. Jadi selain mendampingi anak-anak juga Sekolah Pomore, kita lanjut ya ke Bapak Rizky Aljupri, sudah hadir ya. Halo Pak Rizky. Halo, sudah hadir. Sudah Bisa kedengeran? Oh iya, alhamdulillah sudah hadir ya. Oke. Ya. Bapak Rizky Aljupri ini mengawali karir
politiknya sebagai staf ahli Ketua Komisi 6 DPR RI hingga menjadi Ketua Wakil Bendahara Umum DPP Partai Amanat Nasional, lulusan program MBA dan BBA jurusan Keuangan Western University Kansas, Amerika Serikat. Assalamualaikum ya Pak Rizky, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Ini ternyata Alhamdulillah setelah kabar cek baik. background-nya kita dulu, ya kita nih, ya kita pernah bekerja samaan. Kebetulan tahun 2014-2019 lalu saya juga menjadi tenaga ahli untuk Wakil Ketua Komisi 3. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu di event IOF ini ya Pak ya. Ya. Siap, Mungkin Bapak bisa ceritakan progres dan tantangan serta peran DPRD ya dalam hal ini untuk proses pembelajaran daring di Tegal ya Pak. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin secara singkat, mungkin saya mau sharing potret proses pembelajaran daring di Kota Tegal dan juga beberapa kota yang ada di Jawa Tengah, kota ataupun kabupaten. Jadi sedikit singkat cerita, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Mom, I'm in a Kota Zoom Tegal. meeting. I can't come right now. Halo, iya. Ada iklan sebentar Pak Ya. Rizky. Nggak apa-apa. Ya, kita lanjut ya. Jadi APBD Kota Tegal itu ada di kisaran 1,1 triliun. Nah, alhamdulillah sesuai amanat undang-undang, itu 20%-nya sudah teralokasikan untuk sektor pendidikan. Nah, tapi yang belum banyak diketahui, dari 20% itu kurang lebih setengahnya atau bahkan hampir 60% itu dialokasikan untuk gaji ataupun tunjangan tenaga pendidik, baik yang ASN tetap maupun yang honorer. Halo? Ya, terus? Ya, jadi ruang fiskal untuk mendukung kebijakan pembelajaran daring ini relatif sempit. Karena tadi yang dari 1 triliun itu untuk pendidikan sekitar 200 miliaran, tapi setengahnya 100 miliaran itu untuk tunjangan ataupun honorarium tenaga pendidik. Nah, kita ingat bahwa COVID ini mulai melanda negeri kita kan di bulan Maret ya. Dan hampir seluruh sekolah itu melakukan pembelajaran daring. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal bersama DPRD sesuai instruksi dari Menteri Keuangan adalah melakukan refocusing atau pergeseran alokasi anggaran. Karena di APBD 2020 kemarin, ketika diketok palu, ketika dibahas di akhir tahun 2019, itu tidak ada anggaran atau butir anggaran untuk pulsa adik-adik kita yang mau akan belajar online. Karena kan di akhir tahun 2019, saat kita membahas anggaran itu, tidak ada yang berpikir akan terjadi pandemi seperti ini. Tidak ada yang berpikir bahwa akan ada kebutuhan anggaran untuk pembelian gawai ataupun pulsa kuota. Itu tidak ada yang terpikir. Akhirnya kita melakukan refocusing di mana kurang lebih sekitar kalau nggak salah 30 sampai 40 miliar itu kita alokasikan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar daring di Kota Tegal. Dan saya juga berkomunikasi dengan teman-teman DPRD di daerah lain di Jawa Tengah, semua melakukan hal yang sama. Dan satu lagi yang ingin saya tambahkan, apresiasi juga kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dan Menteri Pendidikan, Mas Nadiem. Mengapa? Karena satu dari Mas Nadiem itu ada memberikan bantuan kuota secara langsung ke murid-murid, adik-adik kita yang belajar online. Walaupun memang sempat ada komplain karena realisasinya agak telat di kuartal 3 atau 4 2020. Mohon maaf koreksinya kalau jika saya salah. Tapi kemarin keluhannya seperti itu. Lalu yang kedua terakhir dari Ibu Sri Mulyani itu mengeluarkan surat edaran untuk seluruh anggaran DAK atau dana alokasi khusus sektor pendidikan dan juga kesehatan itu tidak ada yang dipotong selama pandemi ini. Jadi itu cukup membantu kegiatan proses
belajar mengajar di Kota Tegal. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Rizky. Bahagia rasanya mendengarkan bahwa dari DPRD Tegal sudah mengalokasikan APBD-nya 20% untuk pendidikan dan juga sebagian besarnya itu untuk gaji tunjangan para pendidik ya. Juga refocusing untuk kuota adik-adik ya. Betul. Baik, terima kasih sekali Pak Rizky. Nah, ini sama-sama dari Dewan Perwakilan Rakyat, kita beralih ke Aceh. Ada Bapak Ade Fadli Pranata Bintang, Ketua DPRK Subuh Salam dari Partai Hanura. Selamat siang, Pak Ade. Baik, selamat siang Kak Dea. Oke, Devi. politisi muda dari Hanura ini, beliau menjabat sebagai Ketua DPR Kota Subuh Salam di usia yang sangat muda dan membukukan rekor pimpinan DPRK termuda se-Indonesia ya Pak ya. Pendidikan terakhir beliau di pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Siah Kuala. Bisa langsung saja Pak Ade, karena waktu kita sudah semakin sempit ini. Silakan. Baik, suara saya jelaskan Kak? Jelas sekali Pak. Baik, salam hormat untuk seluruh speaker yang berhadir. Ada Pak Dirjen, ada speaker-speaker yang lain juga. Baik, jadi dari Subuh Salam sebenarnya rata-rata hampir sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya. Kita sebagai pemerintah, khususnya saya sebagai DPRD, bekerja sama dengan pihak eksekutif, yaitu Bapak Wali Kota, untuk menerjemahkan dari seluruh instruksi yang diberikan oleh kementerian. Jadi kita menerjemahkan apa yang disampaikan kementerian dan kita kaji, kita aplikasikan di Kota Subuh Salam. Bagaimana caranya apakah bisa kita terapkan di Kota Subuh Salam? Karena memang setiap daerah hari ini memiliki masalah yang beda. Mungkin Kota Tegal tidak punya masalah dengan jaringan internet, tapi Subuh Salam di beberapa desa, di beberapa kabupaten, kecamatan maksud saya, itu ada masalah dengan koneksi internet. Sehingga saya pikir ini kita terus mengkaji dari DPRD dan juga pemerintah setempat untuk memaksimalkan pembelajaran daring ini selama masa pandemi ini. Jadi memang hari ini kita terus memodifikasi bagaimana cara belajar yang tepat untuk siswa-siswa kita, sehingga kita tidak ketinggalan dalam hal bidang pendidikan. Mungkin itu singkatnya, Bu. Oke, makasih sekali Pak Ade, ini singkat, padat, dan jelas ya. Kita lanjut ke Pak Troy Flatnovsky, founder Bakti untuk Negeri. Apakah sudah hadir bersama kita? Halo, Pak Troy? Apakah bisa mendengar suara saya, Pak Troy? Halo? Pak Troy adalah founder Bakti untuk Negeri, seorang pemerhati kesehatan dan juga volunteer di Palang Merah Indonesia. Beliau sangat aktif untuk melakukan berbagai gerakan sosial di tanah air dan terakhir bersama Unity ini turut memberikan pelayanan kesehatan pada bencana di Kalimantan Selatan ya Pak ya. Selamat siang Kak Troy. Halo, selamat siang. Bisa terdengar suara saya? Bisa Kak, sangat jelas sekali. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan penyelenggara. Dan selamat siang pada seluruh para narasumber yang sudah bergabung. Saya secara singkat nggak mungkin memberikan opini tentang apa sih yang sudah dilakukan terobosan-terobosan dari sektor eksekutif atau legislatif ya. Tapi saya mengapresiasi juga yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dalam konteks pendidikan anak di situasi pandemi ini, diluncurkannya EduGame kemarin dan juga ada SKB para menteri untuk fokus kepada aspek kesehatan itu sungguh sangat membantu kami dalam penata laksanaan penanggulangan COVID-19 ini. Tetapi titik penekanan saya adalah saya masih bisa melihat nih dan mendengar juga laporan di lapangan bahwa ada keluhan-keluhan dan lain sebagainya dari tenaga didik ataupun peserta didik sendiri bahwa optimalisasi daring ini masih sebatas satu arah dan lain sebagainya gitu.
Mungkin perlu dijadikan catatan dan juga usulan juga sekaligus opini saya secara pribadi, optimalisasi dalam bentuk metode tematik dari teman-teman perguruan tinggi yang bisa dijadikan mitra di lapangan di setiap daerah-daerah, katakanlah daerah-daerah rentan terhadap kemampuan infrastruktur ketersediaan alat media pembelajaran dan sebagainya, itu bisa dijadikan satu terobosan yang secara masif dilakukan juga di seluruh wilayah daerah di Indonesia ini. Kedua, mengenai pendekatan soft skill itu harus lebih optimal, terlebih dalam keadaan situasi pandemi seperti ini. Jadi peserta didik juga tidak sepenuhnya bosan dan hanya terfokus mengejar capaian nilai-nilai yang mungkin juga sudah diberi keringanan terhadap hal tersebut. Tetapi mengenai soft skill dan aktualisasi sosial yang bisa dikerjakan dari tiap peserta didik itu bisa menambah nilai kemampuan kognitif mereka di luar dari tanggung jawab ataupun PR-PR yang diberikan dari pihak sekolah ataupun dari tenaga didik. Karena memang sulit menilainya terhadap kognitif anak ya dalam kondisi pandemi secara virtual ini. Tetapi bila mana ada pembangunan karakter mereka dan distimulus untuk mereka bisa ada kepedulian dalam lokasi di rumahnya atau terdekat dari mereka, tetapi diberikan tips-tips yang memang sesuai dengan kemampuan mereka ataupun kondisi yang bisa dicapai oleh mereka, walaupun hanya sebatas virtual, tetapi diarahkan ke arah situ. Jadi dari situ bisa ditambah penilaian ataupun peningkatan kognitif dari anak. Iya. Paling kurang lebih saya lebih ke titik beratnya di situ sih, Mbak Devi. Iya, benar, menarik sekali. Saya setuju nih untuk meningkatkan nilai kognitif karena dalam tingkat kepedulian itu kayaknya sekarang agak mulai menurun ya. Ya Lompat benar bebas itu Pak Troy. bahkan. Lompat bebas, benar. Kita simpan pertanyaan-pertanyaan nanti di chat room kita ini boleh mulai dimasukkan ya untuk para peserta yang hadir. Terakhir ini, saya udah nggak sabar mau dengar curhatnya emak-emak. Ada di tengah kita ini Ibu Siti Kutsiati Utami. Beliau ibu dari 3 pelajar, 2 sedang kuliah ya Mbak ya, dan 1 masih duduk di bangku SD. Mbak Miming, sapaan akrab beliau, ini memiliki pengalaman profesional sebagai independent trainer on eco printing dan loose floral watercolor printing. Beliau juga aktif di organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Mbak Miming, gimana kabarnya? Mbak Miming, ini audionya masih belum kedengaran jelas. Di unmute, belum di unmute. Sekarang udah bisa. Oke. Ya, mantap. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Devi. Salam kenal semuanya. Maaf, suara saya berdengung Mbak Devi. Agak sedikit Mbak. Saya copot ini aja ya, biar nggak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kenal semuanya. Saat ini anak saya yang terkecil masih kelas B, masih melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Jadi sejak sekitar akhir Maret lalu, awal April, di sekolah dia sudah dilakukan pembelajaran jarak jauh hingga saat ini. Belum ada kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, dari awal ketika ditetapkan PJJ, yang saya lakukan adalah menciptakan suasana belajar seperti halnya ketika anak saya bersekolah. Nah, suasana ini tentu saja tidak seperti di sekolah ya, yang harus duduk, kemudian ada guru yang memberikan materi, kemudian ada siswa yang menyimak. Tidak seperti itu. Yang saya ciptakan adalah membuat suasana di mana
rasa tetap bisa meskipun itu di rumah. Nah, penciptaan suasana ini memberikan tantangan buat saya. Saya sebagai pendamping dia selama PJJ, kemudian mau tidak mau dan harus bisa untuk belajar lagi. Belajar lagi bersama dia, mempelajari kira-kira materi-materi yang diberikan oleh guru. Kemudian saya juga seperti tadi dikatakan oleh Pak Janu, bahwa guru harus kreatif. Karena ini saya pun begitu di rumah. Jadi saya sebagai pendamping, saya juga kemudian harus kreatif. Meskipun misalkan guru sekolah sudah memberikan materi dengan sedemikian mudah, memberikan contoh-contoh, tapi tetap saja sebagai pendamping di rumah kita juga harus kreatif. Karena yaitu tadi, harus mau terjun memberikan contoh. Seperti halnya ketika anak saya misalkan harus belajar membaca puisi, mau tidak mau saya juga harus memberikan contoh bagaimana itu membaca puisi. Nah, ini memberikan tantangan kepada saya bahwa saya harus belajar lagi. Tidak hanya anak saya yang belajar, saya sebagai pendamping, saya harus belajar lagi. Saya harus menemukan cara-cara bagaimana supaya selama PJJ ini proses belajar ini tetap bisa berjalan. Demikian juga dengan support-support yang ada di rumah. Alhamdulillah dari sekolah anak saya, sekolah anak saya itu sekolah pinggiran di Jogja, akan tetapi sudah menerapkan apa yang tadi Pak Janu jelaskan, bahwa sekarang perlu integrasi dari mata pelajaran. Tidak sekedar ada satu mata pelajaran kemudian disampaikan satu tugas. Nah, alhamdulillah di sekolah anak saya semua sudah terintegrasi. Dan basic yang diberikan kepada anak-anak adalah project. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Troy bahwa ada soft skill yang harus ditumbuhkan selama masa ini daripada capaian nilai-nilai yang akan dikejar. Nah, alhamdulillah di sekolah anak saya telah melakukan ini. Jadi karena basisnya penugasan itu banyak kepada project, kemudian kepada soft skill yang terus-menerus dilatih, maka ini memudahkan saya sebagai pendamping. Bagaimana harus menyampaikan materi, kemudian juga memudahkan saya untuk mencontohkan atau mengerjakan atau memberikan peristiwa-peristiwa yang bisa dilihat oleh anak saya sebagai bahan ajar. Oke. Demikian. Iya. Ya. Baik, Mbak, saya potong ya. Semoga semuanya sudah tersampaikan. Kita telah mendengar beragam opini dari masing-masing entitas ini, benar-benar menarik semua, tapi karena keterbatasan waktu saya jadi gemes gitu ya, belum bisa menggali lebih dalam lagi. Kita lanjut kepada sesi yang kedua. Di chat room saya sudah melihat ada pertanyaan mulai timbul, tapi kita akan mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Mohon maaf ini waktunya mungkin hanya sekitar 1 hingga 1,5 menit untuk menjawabnya di awal dari yang 2,5 menit di rencana kita. Mohon maaf sekali. Pertama kita ke Pak Dirjen dulu ya, kita samakan urutannya tadi untuk menjawab. Pak Dirjen, apakah dapat memberikan update yang lebih tajam lagi, Pak? Seperti apa perkembangan belajar daring anak-anak di Indonesia saat ini? Walaupun tadi di awal mungkin sudah ada disinggung, tapi kita pengen tahu nih update dari Indonesia bagian Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur itu seperti apa, Pak? Kami persilakan, Pak Iwan. Mic-nya bisa di-unmute. Oke. Ya. Oke, terima kasih.
Jangan sampai seperti itu. Jadi kita ingin ada pertemuan, ada tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan. Jadi ada rotasi. Jadi dibagi kelompoknya itu 50% lah maksimum kapasitas. Lalu juga kegiatannya mungkin di awal jangan ngejar, wah ini kesempatan tatap muka langsung digebiar gitu ya, ngejar materi-materi. Tapi mungkin lebih ke interaksi dulu, sosial emosional. Jadi ada semacam membentuk sebuah ekosistem yang aman dan nyaman. Mungkin 2 minggu pertama kalau udah bisa tatap muka dan sebagainya. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, ini sekarang 14% ya total yang di Indonesia yang sudah melakukan tatap muka. Namun tentunya masih yang paling banyak. Kuning nggak terlalu banyak ya, tapi mulai lebih bergerak lah ya. Tapi sekarang kita dengan adanya pertama tadi komunikasi ya, seperti saya ceritakan tentang lampu di Sorong, daerah yang sebenarnya itu saya sama Menteri itu harusnya udah buka ini, tapi udah bisa gitu, tapi masih belum dibolehkan gitu ya, dan ini mungkin perlu komunikasi lebih lanjut. Tapi dia vaksinasi. Jadi vaksinasi ini menurut saya saat ini kita targetkan 1,8 juta tenaga pendidik, termasuk yang dari Kementerian Negara, formal, non formal, negeri dan swasta, PNS honorer bisa ini sampai di bulan ini itu dosisnya udah 2 kali, sehingga nanti kita bisa berkembang. Jadi pembelajaran itu mulai interaksi yang kita lakukan itu bisa mulai terjadi. Sekali lagi tetap dengan protokol kesehatan tetap dijaga gitu ya. Tapi ya lebih aman untuk tatap muka. Itu yang ya. Terima kasih. Dan berarti memang yang missing ini adalah interaksi antara guru, anak, dan teman-temannya. Semoga sudah bisa ada tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan ya, berdasarkan zonasi aman tidaknya lokasi sekolah tersebut ya, Kak Iwan ya. Baik. Mr. Janu, sebagai seorang guru, bagaimana maksimalkan? Ya, kalau tadi yang disampaikan Bu Utami ya sebagai orang tua, memang sekarang peran guru tidak hanya sebatas dilakukan oleh guru ya Bu ya, jadi orang tua di rumah juga menjadi guru ya. Baik. Jadi kalau konteksnya sumber daya belajar yang kami yang disampaikan oleh teman-teman panitia di sini, mindset yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya sumber belajar saat ini tidak hanya berasal dari guru. Sama itu Mbak Dewi. Sehingga sebenarnya peran guru di sini hanya mengantarkan anak-anak untuk explore their creativity. Mungkin kalau tadi disampaikan juga di sekolah kami kebetulan menerapkan integrated learning untuk proyek tengah semester yang akan ada. Sehingga dengan kondisi sumber daya yang ada, memang sekolah perlu memaksimalkan bagaimana kalau memang sudah ada fasilitas mungkin di teman-teman Papua sana yang memang harus disupport dari segi literasi buku terlebih dahulu dan lain sebagainya. Mungkin kalau konteksnya di sekolah kami, karena teman-teman kebanyakan peserta didik kita ini sudah menggunakan iPad kebetulan, sehingga teman-teman pun bisa contohnya membuat sebuah proyek yang mengintegrasikan antara mapel misalnya sains, social science, dan juga art dalam bentuk spasial, peta digital seperti itu, sehingga konteks yang kita kejar tidak lagi untuk memenuhi kurikulumnya, kompetensi dasar ataupun skop, tapi bagaimana anak-anak juga bisa lebih terampil, baik berpikir secara spasial maupun secara emosional. Itu. Dan ada pertanyaan di kolom chat, bagaimana ini besok kalau kondisinya seperti ini terus, bagaimana dan lain sebagainya. Memang kita tidak tahu kondisi yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan dari kami sebagai seorang guru hanya bisa terus semangat untuk terus berkreasi dan mengantarkan peserta didik untuk bisa tetap mau belajar. Itu yang menjadi PR pertama terlebih dahulu. Sehingga ketika nanti tarik kesimpulan, tidak hanya menjadi peran seorang guru, tapi keterlibatan orang tua untuk terus mendampingi dan juga mengontrol di rumah. Dalam hal ini, ketika
saya juga sebagai seorang wali kelas ya Mbak Devi ya, di kelas grade 7 seperti itu, perlu disisipkan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang life skill, kemudian bisa menggunakan sesi homeroom time atau jam pagi sebelum belajar. Itu bagaimana tetap bisa diselipkan mungkin dari sekolah umum ataupun sekolah yang berbasis agama, aspek spiritual. Sehingga komponen ini tidak kita kejar hanya kognitif saja, tetapi aspek lain seperti afektif, kemudian spiritual, dan juga sosialnya tetap ada. Seperti itu Mbak Devi. Untuk para guru, tetap semangat, sehingga kita tetap bisa mendampingi anak-anak dari rumah. Makasih banyak. Halo? Oh, oke. Mungkin sekarang Mei bisa bercerita tentang kondisi program pendidikan non formal untuk anak usia dininya ini yang imut-imutnya ini adik-adik Papua ini selama didampingi oleh Kak Mei di Papua. Terima kasih Kak Devi. Jadi berkaitan dengan media daring tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kesulitan pada misalnya laptop atau tablet, kami memanfaatkan media WhatsApp. Nah, pada saat itu programnya saya dan teman-teman berpikir bagaimana supaya adik-adik ini tetap aktif dan tetap belajar di rumah. Kami menginisiasi satu lomba yang diadakannya di seluruh provinsi Papua dan Papua Barat pada saat itu. Dan lombanya hanya berupa adik-adik menuliskan puisi tentang coronavirus dan apa yang dikerjakan di rumah. Tulis saja itu dan itu dilombakan. Kemudian kalau menang dia akan baca puisinya di RRI. Nah, itu kan pada senang tuh pasti mau datang ke RRI atau Radio Republik Indonesia. Terus ya banyak banget yang ngikutin saat itu, walaupun dari pihak RRI-nya sendiri mereka pesimis. Apa ada anak-anak yang mau ikut lomba kayak gini nih, disuruh menulis, dibuat kerangka. Ternyata banyak yang tertarik. Nah, pada saat itu setelah selesai lomba, adik-adik dibawa untuk membacakan puisinya, diberikan pendampingan dengan memanfaatkan WhatsApp. Nah, di situ kita kasih dari salah satu jurinya, dia memberikan materi bagaimana menuliskan sebuah puisi, menuliskan sebuah cerita pendek, apa teman-teman lihatnya dari mana. Nah, ini untuk kelas yang bisa membaca ke atas. Nah, untuk adik-adik yang kecil sendiri, itu tetap memang tidak mau bersatu. Kurang lebih begitu, Bu. Oke, menarik sekali ya pembacaan puisi di RRI. Ini jadi ingat zaman saya masih SD ini. Bangga sekali bisa hadir di RRI untuk baca puisi. Iya, terus Bu ada tambahan, ini kita tidak bekerja sendiri, tapi dibantu oleh pegiat-pegiat literasi dari kota-kota yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Mei. Lanjut ke Kak Yaumil. Apakah situasi ini menjadi lebih mudah bagi teman-teman di Sulawesi setelah terjadinya gempa dan tsunami? Tentu tantangannya menjadi double ya Kak Yaumil. Mungkin bisa cerita sedikit. Tadi sudah sekilas di awal, mungkin 1 menit ya untuk menambah cerita Kak Yaumil yang di awal tadi. Silakan Kak. Ya, halo teman-teman semua, kedengaran suara saya? Terdengar dengan baik. Suara saya kedengaran? Oke. Jadi pada saat pandemi ini kami sudah mengintervensi kurang lebih 500 anak di Palu, Sigi, dan Donggala. Kemudian juga seperti teman-teman tadi bila ada disebutkan misalkan mengajar puisi dan segala macam, kami juga sudah melakukan itu, malas kami sekarang itu mendorong anak-anak untuk membuat puisi, terus puisi-puisi terbaik mereka akan dicetak jadi buku. Nah, kemudian untuk proses penggalangan gawai itu kami akan menggalang 50 gawai yang akan dibagi kepada anak-anak di Palu, Sigi, dan Donggala yang memang benar-benar butuh. Jadi kami membuat merchandise, dan merchandise itu hasil puisinya anak-anak dan dibantu oleh teman-teman buat ilustrasinya. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagram kita, Sekolah Pomore Palu dan Sekolah Pomore Official, di situ semua lengkap, dan itu dijual kepada teman-teman yang mau ikutan, mau membantu gitu. Mereka membeli
apa sih namanya, mereka membeli merchandise itu kami hasilnya digunakan untuk membeli gawai untuk anak-anak. Kemudian sebenarnya proses cetak baju itu juga dilakukan di Palu. Kami juga membantu teman-teman konveksi, teman-teman pengusaha yang punya konveksi di Palu untuk menghidupkan kembali konveksi mereka yang apa sih namanya, yang stuck selama pandemi. Oke. Seperti yang Terima awal, ya. mungkin tambahan Maaf, seperti yang saya bilang di awal. Yaumil, ya. Di Palu ini kan ada wali kota dan gubernur baru. Kami akan mendorong pembentukan perpustakaan untuk anak-anak di pelosok Sulawesi di Palu. Untuk di Palu sendiri itu kami akan membentuk 46 taman bacaan masyarakat di 46 kelurahan. Harapannya bisa menjangkau anak-anak di Palu. Iya, makasih Kak Yaumil. Saya doakan ini semoga perpustakaannya bisa terrealisasi dengan baik dan didukung oleh pemerintah daerah ya. Terima kasih. Iya. Pak Rizky, tadi prioritas anggaran sudah diberikan secara maksimal ya Pak. Tapi apakah masih ada kendala dalam memberikan pos-pos untuk secara proporsional gitu Pak? Iya, terima kasih. Secara singkat pasti untuk tahun ini challenge-nya akan lebih berat ya. Karena kalau tahun lalu itu kan relatif lebih mudah untuk melakukan refocusing karena saat itu masih ada kuartal pertama sama kuartal kedua di mana perekonomian masih relatif. Semenjak kuartal 3 tahun lalu sampai dengan hari ini, seperti yang sama-sama kita ketahui, pertumbuhan ekonomi kita itu kan negatif. Dan itu dampaknya sampai ke daerah-daerah. Maksudnya dampaknya adalah PAD atau penerimaan asli daerah turun drastis. Dan itu pasti berpengaruh pada anggaran yang mau kita lakukan refocusing. Jadi harapan kita semoga tadi seperti yang diutarakan oleh Bapak Dirjen di awal, proses vaksinasi ini bisa berjalan cepat dan lancar, sehingga harapannya insya Allah di kuartal ketiga di bulan Juni atau Juli 2021, kegiatan belajar mengajar itu bisa dilakukan secara tatap muka kembali. Demikian. Oke. Iya, makasih. Ini kita sebenarnya crossing the fingers ya, keadaan ini menjadi lebih baik lagi. Makasih Pak Rizky. Lanjut ke Pak Ade. Maaf. Ya, Pak Ade. Tadi bercerita di Subuh Salam itu kondisinya akan sangat berbeda dengan daerah kita yang lain. Mungkin bisa lebih spesifik lagi perbedaan apa sih sebenarnya yang mendasar dalam proses pembelajaran daring di sana, Pak? Pak Ade bisa di-unmute? Masih belum terdengar suaranya, Pak Ade? Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang kita Indonesia ini memiliki beragam masalah yang berbeda antara tiap daerahnya tentunya. Bagaimana di Papua, bagaimana di Jawa, bagaimana di Aceh. Jadi kita dari DPRD ini memodifikasi aturan-aturan menteri, kemudian kita terapkan dengan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi hari ini karena memang kebetulan Kota Subuh Salam zonanya masih zona hijau, ya sudah menjadi zona hijau sekarang, kita sudah memulai pembelajaran secara tatap muka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga jumlah pelajaran yang dibatasi. Jadi memang hari ini kondisinya kita sudah mulai tatap muka, namun memang selama di awal pandemi itu ini memang sangat mempengaruhi daripada output belajar siswa-siswa kita yang hari ini banyak kekurangannya. Ada daerah kami itu yang tidak memiliki internet dan juga ekonomi keluarga yang sangat kurang sehingga tidak bisa membeli gadget sekalipun. Dia hanya punya HP tapi itu HP yang untuk telepon saja, sehingga anak-anak di sana ada di satu desa itu harus pergi ke kantor camat untuk mendapatkan wifi dan juga fasilitas komputer atau laptop yang ada di kantor camat. Mereka berkomunikasi di situ, kemudian dikasih tugas oleh guru, kemudian mengerjakan di rumah, kembali memberikan tugas itu harus ke kantor camat, yang jaraknya itu ada sekitar 5 km daripada desa mereka ke kantor camat. Jadi memang
ini menjadi suatu masalah yang kami hadapi, sehingga kemarin kami selain melihat sektor pendidikan, kita juga bagaimana caranya Kota Subuh Salam ini tetap pada posisi yang aman. Sehingga kita membuat beberapa kebijakan terkait anggaran. Mungkin memang kita hari ini hampir sama, seluruh daerah itu wajib 20% pendidikan, tapi ya tadi hampir 50-60% itu sudah dibayarkan ke tenaga honor atau honor dari tenaga pendidiknya, baik itu yang ASN atau PNS maupun tenaga kontrak. Jadi memang hari ini ada beberapa yang kita lakukan sehingga pembelajaran daring ini sangat. Saya berpendapat untuk pembelajaran daring ini banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Tapi ketika memang sumber daya manusia ataupun ekonomi kita bisa lebih maju, ya, termasuk di Subuh Salam, seperti apa teman-teman tadi sampaikan, bahwa banyak teman-teman dari Papua tadi, dari Jogja yang membuat inovasi-inovasi pembelajaran, ini kita masih kurang. Sehingga memang saya juga nanti mengundang kawan-kawan untuk sharing dengan saya bagaimana kita bawa juga nih ke Subuh Salam. Sehingga tidak hanya di Papua, tidak hanya di Jogja, tapi Aceh juga ada orang-orang yang mau datang ke pelosok Aceh, karena Subuh Salam ini adalah daerah perbatasan Aceh. Jadi memang kita harus punya inovasi dan kreativitas yang tinggi ketika dalam menghadapi pandemi ini dalam belajar daring. Harapannya memang kita Terima kasih Pak Ade, maaf saya potong. Dengan adanya Indonesian Opinion Festival ini diharapkan kita sebagai semua yang hadir di sini bisa membentuk networking yang baru. Ini mungkin nanti kami bisa diskusi langsung dengan Pak Ade dan Yomil, bisa ini berdiskusi juga langsung. Ini waktunya kita tinggal 5 menit lagi. Adisan Bapak tentang kondisi pembelajaran kita ini yang masih kayaknya masih belum tuntas tadi ceritanya. Silakan Pak Troy. Ya, terima kasih Mbak Devi. Pak. Paling pesan saya dan optimisme saya kepada rekan-rekan dari Kemendikbud. Di sini ada Pak Iwan, terus rekan-rekan yang mengambil kebijakan dari regulator juga, serta rekan-rekan pelaksana tenaga didik maupun yang formal ataupun yang tidak formal ya. Tetap dioptimalkan untuk kondisi generasi kita yang saat ini mengalami situasi pendidikan era pandemi. Kita harus berpikir futuristik, visioner, kira-kira dampak apa secara psikologis dan kemampuan mereka nantinya menghadapi kondisi yang bila mana mereka menghadapi situasi ini, kurang lebih mungkin mereka bisa menyesuaikan diri lagi, tetapi infrastruktur, terus kurikulum, kondisional lain dan sebagainya juga perlu dievaluasi secara berkala. Laporan-laporan di lapangan. Halo, Pak Troy? Halo? Halo? Pak Troy ini kayaknya terputus ya? Halo? Sepertinya jaringannya agak terhambat ini. Kita lanjut ke Ibu Siti dulu ya. Ibu Siti, Mbak Ming, masih hadir di tengah kita? Iya. Tadi Mbak Ming cerita menciptakan kondisi pembelajaran ya untuk anak-anak. Tapi pasti ada nih kesulitan lain yang Mbak Ming alami. Kira-kira apa saja lagi kebutuhan orang tua dalam memfasilitasi belajar anak? Kalau dari segi saya, artinya dari segi fasilitas untuk anak-anak saya, kemudian pendampingan mereka, saya rasa saya tidak mengalami kendala, tidak ada hambatan selama ini. Yang menjadi kendala justru ketika anak-anak ini masih berhadapan dengan assessment yang diberikan oleh Dignas. Nah, jadi
sepengalaman dari beberapa semester yang lalu, sekolah masih tidak bisa menolak asesmen yang diberikan oleh Dignas. Sementara asesmen ini modelnya bukan asesmen model new normal. Dalam artian tetap menggunakan metode yang lama. Ada soal yang kemudian harus dijawab dan segala macam. Padahal kita ketahui bahwa kurikulum sudah berubah, bahwa kemudian penyampaian materi itu tidak bisa sempurna sebelumnya. Dalam artian bahwa materi sekarang itu adalah materi dalam suasana new normal. Nah, kemudian juga tidak ada keselarasan karena di sekolah terutama sekolah anak saya, ini adalah sekolah negeri di pinggiran, tapi ya itu seperti yang saya ceritakan tadi, telah menerapkan integrasi mata pelajaran, kemudian banyak melibatkan terhadap soft skill, life skill. Nah, kemudian akan berhadapan. Maaf Mbak Siti, ini waktu kita tinggal 1 menit lagi. Oh iya. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan di chat, tapi sebagian besar tadi saya lihat juga sudah terjawab secara langsung pada saat penyampaian. Jadi jika ada teman akan mengisi di chat room atau di media sosial kita yang lainnya ya. Untuk closing statement-nya ini saya hanya bisa berikan kepada 1 orang. Mungkin ada yang mau bervolunteer untuk memberikan closing statement-nya sebelum kita berpindah ke topik berikutnya. Silakan, raise hand aja yang mau. Ke Bu Siti aja, kan tadi belum selesai, mungkin dia bisa sambil closing. Ya, mungkin bisa Mbak Siti, Mbak Ming. Oh iya, baik. Langsung jadi saya sebagai orang tua murid, saya sebagai pendamping di rumah, memang dalam masa PJJ ini menjadi tantangan ya. Tantangan seperti tadi dikatakan oleh Pak Janu bahwa tidak hanya guru sebagai penyampai ilmu, kita juga harus melibatkan orang tua sebagai jembatan. Orang tua juga sebagai sebagai teman anak untuk mengeksplorasi ilmu. Nah, tentu saja keterbatasan-keterbatasan yang kita punya sebenarnya bisa kita akali. Karena banyak alat, banyak peraga, banyak peristiwa yang di sekitar kita terjadi, itu yang bisa kita jadikan sebagai bahan ajar. Jadi saya rasa kalau kondisi ini masih tetap berkepanjangan, dalam artian sekolah belum bisa dilakukan secara tatap muka, kita tidak perlu merasakan kecil hati, kita tidak perlu merasakan ketakutan terlebih dahulu atas pencapaian pendidikan anak-anak kita. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal, banyak peristiwa yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita sebagai bahan ajar, sebagai keterkaitan dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Seperti itu. Terima kasih sekali. Ini closing-nya kayaknya beneran mencakup seluruh pembicaraan kita. Ternyata bukan hanya pihak pemerintah, pendidik, baik formal maupun non-formal, seluruh entitas, tapi memang kembali lagi ke akar keluarga ya. Kalau misalnya didukung secara penuh dari keluarga, orang tua bisa menjadi sebagai satu jembatan dengan memanfaatkan situasi di sekitarnya untuk memberdayakan semua sumber daya yang ada ya dalam pembelajaran daring ini. Ini closingnya saya terima kasih sekali ke Mbak Ming sudah memberikan banyak pandangan ya, opini-opini yang menarik. Masih ditunggu chatnya, masih bisa lanjut juga setelah topik ini berakhir. Saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada semua narasumber yang hadir dan juga semua peserta yang hadir di sini, terutama yang sudah di ruang chat sudah hadir dan memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak panitia untuk menutup pertemuan kita siang ini. Tadi saya buka dengan pantun, saya juga akan tutup dengan pantun. Izinkan saya menutupnya. Belajar daring secara tepat, didukung dengan internet yang laju. Indahnya berbeda opini dalam berpendapat, jalan keluar untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih.
Ya, makasih semuanya. Senang hadir di sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.